Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama saya sendiri, Safira Mulia Azhara dengan NIM 411-420167 dan bersama rekan-rekan saya. Saya Nazlatul Lutfia dengan NIM 411-421-059. Saya Nuralisa Maharani Dewi dengan NIM 411421087. Saya Diana Airlestari dengan NIM 411421-088. Saya Eriswining Sabda Alami dengan NIM 4111421089. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Nuralisa. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan share screen. Sudah terlihat? Sudah. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan contoh rekursif jumlah n bilangan asli genap pertama. Jadi di sini kita deklarasikan dulu integer n, hasil, dan i. Lalu ketik output, yaitu untuk mengoutput kalimat input banyaknya bilangan yang ingin dihitung. Lalu di sini kita gunakan input n, lalu hasil sama dengan 0. Lalu di sini kita gunakan fungsi for, yaitu untuk melakukan perulangannya, yaitu i sama dengan 1 sampai dengan n. N itu di mana nanti bilangan yang akan kita inputkan. Lalu di sini hasil sama dengan hasil ditambah 2 dikali i. Lalu di sini output untuk mengoutput jumlahan dari berapa banyak bilangan genap yang akan dihitung. Langsung kita coba run. Contohnya dimasukkan angka 5. Lalu akan terhitung jumlah bilangan asli genap pertama sebanyak 5 bilangan, yaitu 30. Selanjutnya, dengan bahasa C++, sudah terlihat? Sudah. Oke. Di sini, seperti biasa, kita ketikkan include IOStream using namespace std. Lalu di sini kita buat fungsinya, yaitu integer jum, yaitu jumlah, integer n, if n sama dengan 1, return 2. Jadi di mana bila kita memasukkan n-nya sama dengan 1, maka akan keluar outputnya 2. Else, return 2 dikali n ditambah jumlah n dikurang 1. Lalu di sini, integer main, integer n, cout, yaitu menampilkan kata input banyak bilangan yang ingin dihitung. Lalu di sini cin, yaitu untuk memasukkan bilangan ke dalam cn-nya tadi. Lalu cout, jumlah n bilangan asli genap pertama, yaitu jumlah n. Langsung kita coba run. Seperti tadi kita masukkan contohnya 5 bilangan. Hasilnya akan sama seperti flowchart tadi, yaitu 30. Seperti itu. Mungkin cukup dari saya beri lanjut ke moderator. Baik, terima kasih Nuralisa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung faktorial menggunakan aplikasi flowchart. Yang
Yang pertama, di sini ada fungsi main. Di sini saya menggunakan dua fungsi, yaitu fungsi main dan fungsi faktorial. Yang pertama adalah fungsi mainnya, yaitu yang pertama kita deklarasikan terlebih dahulu variabel yang akan kita gunakan dalam program tersebut. Di sini saya menggunakan variabel n dan variabel hasil, di mana kedua variabel tersebut bertipe data integer. Selanjutnya, saya masukkan outputan, yaitu dengan karakter masukkan nilai n positif. Setelah itu program akan menginput n. Setelah n ini adalah nilai yang kita masukkan tadi. Setelah terinput, maka program akan melakukan assessment, di mana assessmentnya adalah hasil sama dengan faktorial dari n. Setelah itu, output nilai dari n faktorial sama dengan hasil ini tadi. Setelah fungsi main, setelah itu ada fungsi faktorial dari n, di mana n adalah bertipe data integer. Selanjutnya, langkah pertama kita deklarasikan terlebih dahulu variabel yang akan saya gunakan, yaitu variabel hasil dan variabel i, di mana kedua variabel tersebut bertipe data integer. Selanjutnya, saya menggunakan if jika nilai n yang kita masukkan sama dengan 0 atau n sama dengan 1, maka program otomatis akan menghasilkan hasil sama dengan 1. Namun, jika kita masukkan angka selain 0 dan 1, maka program akan melakukan assessment, di mana hasil sama dengan n kali faktorial n-1. Jadi, di sini kelihatan bahwa assessment di sini ini fungsi dari rekursif, di mana dia memanggil dirinya sendiri, fungsi yang memanggil dirinya sendiri, yaitu di sini dirinya sendiri itu yang dimaksud adalah n. Saya akan mencoba menjalankan programnya, masukkan nilai n positif. Terbukti bahwa programnya benar, yaitu saya masukkan angka 4, maka nilai dari 4 faktorial sama dengan 24. Selanjutnya, program yang kedua masih sama, menghitung nilai faktorial dengan menggunakan C++. Sebelum saya menjelaskan menggunakan C++, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep faktorial. Misalkan saya punya angka 5, maka 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Begitu juga dengan 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1, dan seterusnya. Bentuk yang di sisi kiri ini bisa diubah menjadi bentuk yang seperti ini. Jadi 5 faktorial itu bisa diubah sama dengan 5 kali 4 faktorial. Di sini kelihatan bahwa 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2. Jadi 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 faktorial. Begitu juga seterusnya sampai yang di bawah ini. Dapat disimpulkan, maka n faktorial sama dengan n kali n-1 faktorial. Jadi nanti di program C++-nya, rekursifnya itu yang pertama faktorial integer n, dan setelah itu mereturn n kali faktorial n-1. Setelah itu kita akan menerapkan sistem ini ke program yang ada di C++. Yang pertama seperti biasa kita ketik include iostream, yang kedua using namespec std, integer faktorial integer dari n. Nah, di sini tuh ada dua fungsi, yaitu yang pertama itu fungsi main, yang kedua fungsi faktorial, seperti yang dijelaskan pada flowchart-nya tadi. Fungsi main ini merupakan fungsi basic. Yang pertama, kita deklarasikan terlebih dahulu variabel yang akan digunakan dalam program C++ ini. Yang pertama yaitu variabel angka dan variabel hasil. Kedua variabel tersebut
bertipe data integer. Setelah itu, cout, push, kita masukkan string, yaitu berupa menghitung faktorial dari titik 2 semikolon. Setelah itu, cin, angka, di mana angka ini tadi adalah angka yang kita masukkan. Setelah data berhasil cin angka, maka dia akan melakukan kerja atau assessment, di mana assessmentnya yaitu hasil sama dengan faktorial dari angka yang kita masukkan tadi. Setelah itu, cout, string, nilai faktorialnya adalah titik-titik hasil. Hasil ini adalah perhitungan dari ini tadi, faktorial dari angka. Setelah itu sin, get, dan return. Yaitu selanjutnya kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi integer faktorial integer n. Yang jika n kurang dari atau sama dengan 1, program akan mereturn n. Namun jika tidak, maka program akan mereturn n kali faktorial n-1. Saya akan mencoba menjalankan programnya. Saya masukkan angka 5. Sebentar. Nah, di sini terbukti bahwa programnya benar dan tidak error. Menghitung faktorial dari 5, yaitu maka nilai faktorialnya adalah 120. Saya akan mencoba mengubah programnya menjadi supaya kelihatan bahwa 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Saya akan mencoba merombak sedikit. Mereturn di bagian ini diganti cout, push, n, semikolon, terus di sini juga cout, push, n, push, kali coba di build apakah programnya tidak error, maka saya akan mencoba merunnya. Ya. Nah, ini terlihat menghitung faktorial dari 5 itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sebentar, ini belum di enter. Maaf, sini. Run lagi. 5. Nah, ini kelihatan. Jadi bedanya sama yang tadi itu, dia itu nggak memunculin ini. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi di sini saya mencoba memunculkan bahwa 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, maka hasilnya 120. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi yang selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas diskusinya. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Yang pertama, sebelum saya menjelaskan programnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu menara Hanoi. Menara Hanoi itu adalah sebuah permainan atau teka-teki yang terdiri dari 3 tiang dan beberapa cakram dengan ukuran yang berbeda-beda. Nanti untuk memindahkan cakram-cakram ini ke tiang yang berbeda tanpa membuat cakram yang lebih kecil ditindih oleh cakram yang lebih besar.
Dan di sini kita akan mencari berapa banyak gerakan atau pindahan yang harus dilakukan agar cakram-cakram ini tuh menurut dari paling besar sampai ke yang paling kecil. Nah, yang pertama ini ada flow chart-nya. Di sini digunakan dua fungsi. Yang pertama yang main-nya dengan variabel n yang bertipe data integer, dan ada 3 variabel dengan tipe data string, yaitu atau asal, tujuan, dan bantuan. Dan asal itu sama dengan A, tujuan itu C, dan bantuan itu B. Kemudian digunakan output untuk memunculkan kalimat ada berapa cakram yang mau dipindahkan. Kemudian nilai yang dimasukkan akan dimasukkan ke variabel n. Kemudian output siap memindah. Ini dipakai call untuk pindah cakram, n asal, tujuan, dan bantuan. Kemudian mari kita lihat. Di sini fungsi pindah cakram dengan variabel n, asal, tujuan, dan bantuan seperti tadi. Di sini digunakan if jika n sama dengan 1, maka akan di-outputkan, pindahkan disk atau cakram ke n dari tiang asal ke tiang tujuan. Jika salah, maka ini kita akan call n-1 asal, bantuan, dan tujuan, output. Kemudian akan di-outputkan sama seperti ini. Kemudian call lagi seperti yang atas. Mari kita lihat. Misalkan ada 3 cakram yang akan dipindahkan. Di sini siap memindah. Akan dijelaskan dari cakram 1 dari tiang A ke C, kemudian sampai tujuan yang cakram yang paling besar itu ada di bawah dan cakram yang paling kecil itu ada di atas. Lalu untuk bahasa C++-nya, yang pertama seperti biasa include IOStream, juga ada include SSStream, include string, castlet, include CMAT. Sini using namespace std, ada headers-nya string to string, double, integer to integer string, double to double string, void, pindahkan cakram, integer n, string asal, string tujuan, dan string bantuan. Sini ada 2 fungsi. Yang pertama ada integer main. Integer variabel yang dipakai itu n dengan tipe data integer. Kemudian ada asal, tujuan, dan bantuan dengan tipe data string. Seperti tadi, asal itu A, tujuan itu C, dan bantuan itu B. Kemudian cout, ada beberapa cakram yang mau dipindahkan. Kemudian nanti angka yang dimasukkan ke dalam program akan dimasukkan ke variabel n. Lalu cout siap memindah, nanti dipanggil fungsi pindah cakram. Fungsi pindah cakram ini ada variabel n, integer, asal, tujuan, bantuan dengan tipe data string. If n sama dengan 1, maka akan dikeluarkan kalimat pindahkan disk ke n, angka yang tadi dimasukkan dari tiang asal ke tiang ke tujuan. Atau else, jika n-nya tidak sama dengan 1, maka pindah cakram n-1, asal, bantuan, dan tujuan. Lalu akan
dimunculkan kalimat seperti yang tadi, kemudian dipanggil lagi pindah cakram ini sampai n-nya sama dengan 1. Mari. Sama seperti tadi, 3 cakram yang akan dipindahkan, maka keluar hasil yang sama seperti tadi. Baik, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aristinin. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan program flowchart untuk mencari FPB. Diawali dengan main sebagai awalan untuk memulai program. Lalu mendeklarasikan variabel yaitu integer m untuk bilangan 1, n untuk bilangan 2, dan r untuk rumus FPB. Lalu memasukkan kata yang tidak akan keluar dan diproses oleh program, yaitu output masukkan bilangan 1, lalu input m, lalu masukkan bilangan output masukkan bilangan 2, lalu input m, dan kemudian akan diproses oleh R dengan rumus FPB. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar FPB, yaitu jika hasil bagi bilangan 1 dengan 2 sisanya 0, maka FPB dari kedua bilangan tersebut adalah bilangan terkecilnya. Maka rumusnya adalah R sama dengan M mod M. M mod N. Lalu selanjutnya, jika R tidak sama dengan 0, maka jika hasil baginya tidak sama dengan 0, maka pembagi akan menjadi bilangan yang dibagi dengan sisa hasil pembagian tadi, yaitu M sama dengan N, lalu N sama dengan R. Hal ini akan terjadi terus-menerus sampai didapat sisa 0. Jika sudah didapat sisa 0, maka FPB-nya adalah bilangan yang dibagi tersebut. Lalu output FPB dari bilangan 1 dan 2 adalah N. Saya akan mencoba untuk run program tersebut. Kita akan masukkan bilangan 1, 12, dan bilangan 2 adalah 24. Maka FPB dari bilangan 1 dan 2 adalah 12. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program untuk mencari FPB dengan C++. Yang pertama, header include IOStream, lalu using namespace std titik koma, lalu integer program yang akan diulang nanti FPB integer m, integer n. Lalu fungsi yang pertama, integer main, dalam kurung buka, kurung tutup, kurang kurawal buka, kita akan mendeklarasikan variabelnya, yaitu M untuk bilangan 1, N untuk bilangan 2, dan hasil, yaitu hasil FPB dari kedua bilangan. Selanjutnya, cout, masukkan bilangan 1, lalu cin, M. Selanjutnya, cout, masukkan bilangan 2, dan cin, N. Lalu, kedua bilangan tersebut akan diproses pada hasil sama dengan FPB M mod N, N. Lalu cout and line. Cout hasil FPB dari bilangan 1 dan 2 adalah hasil M line. Sin, get, return. Lalu fungsi yang kedua adalah integer, program yang akan diulang yaitu FPB, integer M, integer N. Jika M sama dengan 0, maka return N. Maksudnya adalah jika M sama dengan 0, maka hasil FPB-nya adalah N. Lalu jika M kurang dari N,
maka return FPB n, n. Namun, jika M tidak sama dengan 0 dan M tidak kurang dan M lebih dari N, maka return FPB adalah M mod N, N. Setelah itu, saya akan mencoba untuk menerang program tersebut. Saya akan masukkan bilangan 1, 12, kemudian bilangan 2, 24, dan hasilnya sama seperti pada program flowchart tadi, yaitu FPB dari bilangan 1 dan 2 adalah 12. Selanjutnya, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Aristini. Kemudian akan dijelaskan oleh Nazlatul. Terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi dari fungsi rekursif lainnya, yaitu penggunaan memunculkan deret Fibonacci dengan panjang deret Fibonacci yang ditentukan oleh user. Yang pertama itu flowchart-nya. Seperti biasa kita deklarasikan variabel-variabelnya, yaitu ada banyaknya bilangan, total, awal, dan simpan. Banyaknya bilangan itu, banyaknya bilangan yang kita inginkan, terus total itu menunjukkan untuk operasi penjumlahannya. Variabel awal itu adalah untuk mengawali bilangan Fibonacci, terus yang simpan itu untuk menyimpan bilangan sebelumnya. Selanjutnya kita gunakan asesmen, yaitu total, yaitu sama dengan 0. Selanjutnya ada variabel awal sama dengan 1. Selanjutnya ada simpan sama dengan 0. Selanjutnya kita masukkan output, yaitu masukkan banyaknya bilangan Fibonacci yang ingin ditampilkan. Selanjutnya kita input banyaknya bilangan tersebut, dan kita gunakan fungsi while, yaitu ketika banyaknya bilangan itu lebih besar daripada 0, maka kita gunakan asesmen, yaitu total sama dengan awal plus simpan. Kemudian kita gunakan asesmen lagi, awal sama dengan simpan. Kemudian kita gunakan asesmen lagi, simpan sama dengan total. Selanjutnya kita akan munculkan output, yaitu total dari operasi tersebut. Selanjutnya terakhir kita beri asesmen, yaitu banyaknya bilangan sama dengan banyaknya bilangan min 1, karena untuk agar yang dimasukkan user itu tidak mencapai variabel yang infinite value gitu. Coba kita run flowchart-nya. Nah, dalam program tersebut akan memunculkan masukan banyaknya bilangan Fibonacci yang ini sampai ditampilkan. Apabila kita ingin menampilkan 3 deret Fibonacci, maka kita masukkan angka 3. Program akan memunculkan 3 deret Fibonacci, yaitu 1, 1, 2. Selanjutnya untuk program dalam bahasa C++, seperti biasa kita tulis header-nya terlebih dahulu, yaitu include IOStream using namespace std. Integer main, yaitu kita deklarasikan variabelnya seperti tadi, yaitu i, n, dan fibo dengan integer n ke dalam integer n. Jadi i itu adalah suku dari Fibonacci-nya, n adalah banyaknya panjang deret Fibonacci, fibo adalah deret Fibonacci tersebut. Selanjutnya kita akan menampilkan cout, yaitu masukkan panjang deret Fibonacci, kemudian cin, n, yaitu panjang dari deret Fibonacci tersebut. Selanjutnya kita beri spasi. Selanjutnya kita
kita munculkan kembali cout, yaitu deret Fibonacci ialah yang akan menampilkan hasil dari deret Fibonacci tersebut dengan ketentuan for, yaitu I sama dengan 0, I lebih kecil daripada N, dan I plus plus. Selanjutnya kita keluarkan lagi cout, yaitu bilangan Fibonacci-nya yang sudah dihasilkan. Selanjutnya, untuk fungsi rekursifnya kita munculkan lagi di bawah, yaitu Fibonacci tersebut, maksudnya bilangan Fibonacci-nya, yaitu dengan integer n. Untuk memberikan suatu syarat agar dari Fibonacci itu dapat dihitung. Yang pertama itu, jika n sama dengan 0, maka nilai kembaliannya adalah 0. Karena apabila deret Fibonacci tersebut 0, maka nilai dari deret Fibonacci-nya hanya 0. Selanjutnya, apabila n sama dengan 1, maka nilai kembaliannya adalah 1. Karena deret Fibonacci adalah deret yang dihasilkan dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Gitu. Selanjutnya, apabila n lebih besar daripada 1, maka nilai kembaliannya yaitu Fibo dari n-1 ditambah Fibo n-2. Jadi, dua suku sebelumnya ditambahkan adalah hasil dari suku selanjutnya. Apabila kita coba programnya, kita bisa lihat bahwa cout-nya yaitu masukkan panjang deret Fibonacci. Apabila kita masukkan angka 5, maka yang keluar yaitu deret Fibonacci-nya ialah 01123. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nazahtul. Semua hasil diskusi kami telah kami presentasikan. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.